menghilangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Dampak Budaya Korea Terhadap Konsentrasi Belajar Remaja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabita Izzati Nurrahman, lahir Depok 13 Juni 2008. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11. Latar belakang. Budaya Korea atau yang biasa disebut dengan K-pop saat ini sudah mengembang di seluruh dunia. Salah satunya adalah di Indonesia. Tidak hanya dari makanan ataupun dari skincare yang dapat mengubah gaya hidup, tapi juga dari musik dan drama yang dapat mengganggu konsentrasi para siswa. Ini adalah salah satu aspek-aspek budaya yang digemari oleh pelajar saat ini. Rumusan masalah. Apa saja aspek budaya Korea yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar? Yang kedua, apa dampak positif dari budaya Korea terhadap konsentrasi belajar? Dan yang ketiga, apa dampak negatif dari budaya Korea terhadap konsentrasi belajar? Manfaat. Sebagai kontribusi pada kajian tentang pengaruh budaya Korea terhadap pendidikan, khususnya dalam konteks budaya populer. Tujuannya untuk mengidentifikasi aspek-aspek budaya Korea yang paling berpengaruh terhadap remaja. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi penelitian dan kualitatif. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya Korea saat ini sudah semakin membudayakan dan semakin terkenal di kalangan masyarakat atau di kalangan pelajar remaja. Salah satunya adalah fenomena budaya K-pop yang sekarang ini sangat banyak sekali disukai oleh para remaja, pelajar atau secara global. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar adalah salah satu hal yang sulit diatasi oleh siswa, karena banyak hal yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar. Untuk dapat membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dari rumusan masalah yang terjawab dari rumusan masalah ini, rumusan masalah nomor 1 terjawab dengan pertanyaan dalam kuesioner nomor 12, yaitu bagi saya drama Korea lebih berpengaruh bagi konsentrasi belajar. Kesimpulannya, salah satu aspek yang mempengaruhi lebih kepada drama dibandingkan dengan musik. Dari rumusan masalah nomor 2 terjawab dengan pertanyaan dalam kuesioner nomor 5 dan 15, yaitu pertanyaan nomor 5, ketika ada konten atau lagu Korea yang terbaru, saya menjadi tidak konsentrasi belajar. Dapat disimpulkan, mereka menyadari bahwa ketika mereka selalu mengupdate hal-hal yang baru, maka konsentrasi mereka akan menurun. Untuk pertanyaan nomor 15, saya suka menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena ingin menonton drama atau mendengarkan musik. Dapat disimpulkan, mereka menyadari bahwa ketika mereka lebih mementingkan kesukaan mereka, maka akan berpengaruh pada konsentrasi dan tanggung jawab mereka. Untuk rumusan masalah nomor 3, terjawab pada kuesioner nomor 1 dan 3, 6 dan 8, 14 dan 16. Dalam pertanyaan kuesioner nomor 1, dapat disimpulkan mereka merasakan efek ketika mereka mendengarkan musik maka mereka akan menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas. Kesimpulan dari kuesioner nomor 8,
mereka menjadikan budaya Korea itu sebagai inspirasi mereka untuk dijadikan sebagai hal yang baru. Kesimpulan dari kuesioner nomor 6, bagi mereka ketertarikan mereka dengan budaya Korea itu tidak dapat mempengaruhi konsentrasi belajar mereka, karena mereka sudah bisa membagi waktu mereka antara waktu belajar dengan waktu bersenang-senang. Kesimpulan dari pertanyaan kuesioner nomor 16, mereka dapat menjadikan hal-hal yang mereka suka menjadi suatu pembelajaran. Kesimpulan, setelah dilihat dari keseluruhan dampak budaya Korea terhadap konsentrasi belajar remaja ini memiliki dampak yang berbeda-beda. Ada dampak positif dan dampak negatif, yaitu dampak positif adalah mereka bisa menjadikan apa yang mereka sukai atau apa yang mereka senangi itu menjadi suatu pembelajaran yang baru bagi mereka. Dampak negatifnya, mereka menjadi lupa waktu karena mereka lebih mementingkan atau lebih memilih apa yang mereka sukai daripada kewajiban mereka sebagai pelajar. Ini bagi yang sudah sangat menyukai budaya Korea, tapi bagi yang masih bisa menahan, maka mereka masih bisa membagi waktunya. Saran, sebagai pelajar harus bisa mengatur waktu, mana waktu untuk yang digemari dan mana waktu yang harus fokus dengan kewajiban sebagai pelajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kritik dan saran, dipersilakan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih kepada Ananda Ijati yang telah mempresentasikan presentasinya tentang pengaruh K-pop, budaya K-pop terhadap pembelajaran para siswa. Mungkin boleh dilanjut pemberian masukan, saran ataupun kritik dari penguji kita, dari Ustadz Fatur. Waktu dan tempat dipersilahkan.